Haleluya, masih dalam hadirat Tuhan kita mau naikkan penyembahan kita kembali. Haleluya Yesus, Bapa Kau setia Tuhan. Bapa Kau setia. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Ya, Kau menyediakan. Setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Selanjutnya saya serahkan kepada Wari ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sekali lagi lebih sungguh katakan, Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Biar Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan segala yang ku perlukan Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan, Kau setia. Kau setia, sungguh Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau. Mari sekali lagi lebih sungguh katakan, Kau setia. Setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sungguh Kau Allah yang setia Tuhan.
Kau yang menunjukkan kasih-Mu Tuhan. Bahkan Kau yang menyediakan segala yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau yang terus boleh memberikan janji-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh terus berpegang teguh pada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau urapi aku Tuhan. Biar setiap perkataan, setiap ucapan yang boleh keluar Tuhan semua hanyalah kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah ucapan-ucapan yang keluar bukan ucapan-ucapan yang sia-sia Tuhan. Tapi biar itu boleh memberkati kami semua Tuhan. Boleh terus meneguhkan kami Tuhan. Bahkan kami boleh terus mengenal Engkau dan berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sekali lagi pakai aku Tuhan Yesus. Urapi aku Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan mari semua brothers, sisters yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan dengan percaya. Amin. Haleluya. Boleh silakan duduk, brother sister semuanya. Haleluya. Haleluya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu buat brothers and sisters semuanya yang sudah boleh hadir di ibadah Hope Church pagi hari ini. Hari ini kita akan sama-sama kita mau belajar tentang janji Tuhan. Siapa yang pernah mengalami janji Tuhan dalam hidupnya boleh lambaikan tangan. Siapa yang mau mengalami janji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar tentang yang namanya janji Tuhan. Kita mau belajar dari satu ayat nih, mungkin teman-teman semua sebagian besar di sini udah tahu nih ayat ini karena udah terkenal banget. Janji Tuhan yang sudah janjikan dalam bagi kita semua di tempat ini. Yuk kita mau coba kita buka dari Ulangan 28 ayat 13. Oke, saya akan bacakan bagi brother sister semuanya. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Nah, ini janji Tuhan yang terkenal banget ya. Mungkin semuanya tempat ini udah hafal di luar kepala. Ini janji Tuhan bagi setiap kita, orang-orang percaya. Tuhan bilang apa? Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Sering banget ya kita dengar ya janji ini ya. Dimanapun ya, kalau misalnya kita lagi mau mendapatkan promosi gitu kan. Terus ada teman bilang, tenang bro, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Sering banget kita dengar orang-orang percaya ya. Jadi itulah yang akhirnya memotivasi kita untuk kita nggak khawatir. Kenapa? Karena kita orang percaya itu Tuhan bilang Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Terus yang kedua Tuhan akan menjadi kita tetap naik bukan turun. Nah cuman saya ingin kita sama-sama di tempat ini kita coba gali janji Tuhan ini apa sih artinya? Apa yang harus kita lakukan sama janji Tuhan ini? Gitu. Apakah kita cuma mengimani aja? Amin, yes. Kita akan jadi kepala, amin, yes. Atau apa yang harus kita lakukan? Nah ini kita mau sama-sama kita coba gali lebih lagi. Dalam ayat ini ada beberapa elemen di dalamnya. Nah, pertama kita akan satu-satu itu berbicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan yang pertama dalam ayat ini apa? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini janji Tuhan yang pertama di dalam ayat ini. Nah, saya mau coba kita sedikit berimajinasi, kita sedikit membayangilah. Kita nggak usah ngomong yang terlalu rohani dulu. Kita coba bayangin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Apa sih kepala itu? Bayangin nih kepala. Ya kan? Dan bukan menjadi ekor. Ya. Jadi saya mau aja kita bayangin kalau misalnya binatang, ya, ada kepala, ada ekor. Ya kan? Kalau kepalanya ke kiri, ekornya kemana? Ikut ke kiri. Kalau kepalanya ke kanan, ekornya kemana? Ikut ke kanan. Gak ada tuh jadi namanya kalau misalnya binatang
kepalanya ke kanan, ekornya lari ke sono. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Terus kalau misalnya kepalanya ke sini, ekornya lari ke sono. Atau sebaliknya, ekornya duluan lari sono, kepalanya yang ngikut. Nggak akan ada, ya nggak? Cicak aja, kalau misalnya kan cicak tuh buntutnya bisa putus ya. Ya udah, itu artinya apa? Mati buntut itu. Jadi udah nggak sehat lagi. Jadi namanya kepala itu dia akan diikuti. Jadi kepalanya ke kanan, ya akan diikutin ke kanan. Kepalanya ke kiri, dia akan diikutin ke kiri. Itulah kepala, gitu kan. Nah, kalau kita ngomong dia akan diikuti, kepala akan selalu diikuti. Itu berbicara tentang apa tuh? Kepala dia ke kanan, diikutin ke kanan. Dia ke kiri, diikutin ke kiri. Berbicara tentang apa? Dia mempengaruhi. Kalau kepalanya ke kanan, dia akan mempengaruhi seluruh badan sampai ekor untuk ikut ke kanan. Dan juga sebaliknya. Jadi menjadi kepala, kita udah pernah belajar juga, Pastor Nathan juga udah pernah bahas lebih detail. Menjadi kepala sama dengan menjadi pengaruh. Ya. Jadi menjadi kepala itu sama dengan menjadi pengaruh. Jadi pada saat Tuhan bilang, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala. Artinya Tuhan pengen kita ini menjadi pengaruh yang akan diikuti orang. Hidup kita akan diikuti orang. Dilihat orang, ditiru orang, diikuti orang. Itu menjadi pengaruh. Ya kan? Nah, cuman pertanyaannya kan nggak sampai di situ. Ya kan? Kalau kita mau menjadi pengaruh, kita mau menjadi pengaruh yang seperti apa? Ya. Kita mau menjadi pengaruh hal-hal yang baik, atau kita mau menjadi pengaruh akan hal-hal yang tidak baik? Itu pertanyaan, pilihannya. Kita mau jadi seperti apa? Ya tentu kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi pengaruh akan hal-hal yang baik. Ya. Coba kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. Di situ berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah apa? Jadilah teladan. Jadi teladan itu apa? Teladan itu adalah orang-orang yang memberikan contoh, memberikan pengaruh akan hal-hal yang baik. Kenapa kita bisa bilang gitu? Kita coba baca lanjutannya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu, dalam apa? Tingkah lakumu, dalam apa? Dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Nah, jadi yaitu kita ingin menjadi contoh, kita harus menjaga. Kalau kita ngomong dalam perkataan, jadi kita harus jaga apa yang keluar, apa yang kita ucapkan, itu kita harus jadi contoh yang baik. Dalam tingkah lakumu, jadi segala sesuatu yang kita perbuat, itu harus jadi contoh buat orang. Kita jangan ngelakuin, berbuat hal-hal yang merugikan orang lain. Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, itu ngomong tentang hati. Kita harus berikan contoh hatinya, tulus. Kalau kita memberikan sesuatu, ya kita harus tulus. Yang dalam kesucianmu, ya kita harus jaga. Pikiran kita, jiwa kita, roh kita harus jaga. Jadi kalau menjadi kepala itu, kita harus bisa menjaga apa yang kita perlihatkan sama orang-orang. Kita harus jadi contoh yang baik. Gitu. Apa yang keluar dari hidup kita itu kita harus jaga, jadi teladan. Jangan jadi yang telatan, jadilah teladan. Ya. Nah, kalau kita ingin menjaga apa yang keluar dari hidup kita nih, apa yang keluar gitu kan orang lihat, caranya satu, kita harus menjaga apa yang masuk ke dalam kita. Nangkep nggak? Contoh ya, kita contoh lagi kepala, balik ke kepala. Masalah perkepalaan. Di kepala kita ada sebagai besar indera ada di kepala kita. Indera penglihatan, indera pendengaran, terus indera apa? Penciuman, indera pengecap ya, perasa ya, pengecap. Itu sebagian besar. Nah, itu kita sekarang coba lihat.
Indera penglihatan, mata. Kita ngomong tentang mata. Apa yang sering kita kasih konsumsi buat mata kita, itulah yang akan mempengaruhi hidup kita, apa yang kita keluarkan. Contoh, kita demen nonton film horor. Ya kan? Anak-anak Tuhan demen nonton film horor. Setiap malam kalau mau kencing minta ditemenin. Gitu kan? Katanya lu anak Tuhan, kok sama gitu aja takut? Mata. Ya kan? Jadi apa yang sering kita kasih konsumsi buat mata kita, itulah yang mempengaruhi. Kedua, telinga, indera pendengaran. Segala sesuatu yang kita kasih nih buat telinga kita konsumsi, itu juga mempengaruhi apa yang keluar dari kita. Kalau kita sering dengernya gosip gitu misalnya, kan kalau kadang-kadang mungkin kalau di kantor kita kan ada tim gibah. Gitu. Ada tim tukang gosip gitu kan. Nah itu sering banget tuh ngomongin si A, ngomongin si B kan. Kita tadinya biasa-biasa aja. Tapi setiap hari dengar tetangga kita nih ngomongin si A, si B, tau gak si itu? Tau gak si itu? Kadang-kadang itu mempengaruhi kita semua. Jadi apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi. Mulut itu juga sama kan. Kalau kita mau tubuh kita sehat, kita harus kasih makanan yang sehat juga. Ya, kalau tiap hari makannya gorengan, minyak-minyakan gitu ya. Si Lina sering banget gitu, gorengan terus, minyak terus. Gitu ya. Ya tubuh kita jadi nggak sehat gitu. Kita harus kasih makanan yang sehat. Jadi tubuh kita sehat gitu. Penciuman, nah kayak gini. Kenapa sih pada pakai masker? Gitu. Ya supaya menjaga tubuh kita nggak kemasukan virus, bakteri, ya. Kita harus menjaga gitu. Jadi apa yang keluar, yang kita perlihatkan, itu juga dipengaruhi oleh apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi baik lagi, kalau kita mau jadi teladan, tadi teladan itu apa adalah orang-orang yang menjadi contoh yang baik, memberikan contoh yang baik. Ya kita juga harus menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Apa yang benar yang harus kita kasih ke hidup kita gitu. Itulah yang akan menjadikan kita menjadi teladan. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang kita lanjut janji Tuhan yang kedua dalam ayat ini. Tuhan bilang apa? Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah, sekarang kalau ngomong tetap naik dan bukan turun, itu bicara tentang apa sih? Ngomong nih naik, turun gitu. Bicara tentang apa? Level. Benar ya? Tuhan bilang kita akan tetap naik dan bukan turun. Artinya kalau naik itu berarti levelnya semakin tinggi, gitu kan? Artinya kalau Tuhan bilang engkau akan tetap naik dan bukan turun, Tuhan sama aja Tuhan bilang engkau akan berada di level yang semakin tinggi, bukan semakin rendah. Gitu. Nah, itu janji Tuhan tuh. Pertanyaannya, apakah kita siap berada di level yang semakin tinggi itu? Kenapa saya bilang kita siap apa enggak? Karena satu, semakin level kita semakin tinggi, semakin sulit ujiannya. Ya apa ya? Ya kan? Anak SD sama anak SMP nggak mungkin ujiannya sama. SD kelas 1 sama kelas 2 aja beda. Kelas 1 mungkin masih belajar 1 kali 1, 2 kali 2. Tapi kelas 2 udah beda tuh perkaliannya, udah sampai 10. Makin sulit. Makin sulit. Anak SMP makin sulit lagi. Anak SMA makin sulit lagi. Yang udah lulus makin sulit lagi. Yang udah nikah ujiannya udah beda. Ujian hidup. Udah beda tuh ujiannya. Kadang-kadang sampai kita ngerasa, aduh kok berat banget ujiannya ya. Nah itu, karena pada saat level kita semakin tinggi, ujiannya semakin sulit. Yang kedua, pada saat level kita semakin tinggi, semakin besar kapasitas yang dibutuhkan. Ya enggak? Pada saat nih, nomor 1 tadi, ujiannya makin besar nih, gimana cara kita menyelesaikannya? Ya satu, kita harus memperbesar kapasitas kita.
Ya nggak? Sama kayak misalnya kita di kerjaan kita mau dipromosiin, ya kan? Dari tadinya staff biasa jadi supervisor, dari supervisor jadi manajer, kan semakin tinggi tuh jabatannya. Tentu kapasitas yang dibutuhkan semakin besar, bener nggak? Nggak mungkin, oke, kamu jadi manajer ya, tapi saya coba dulu 3 bulan. Ternyata kapasitas kita nggak cukup untuk menjabat sebagai manajer itu. Dinaikin nggak jabatan kita? Nggak mungkin, kita harus berusaha memperbesar terus kapasitas kita. Ya itu gitu, untuk kita supaya kita bisa menyelesaikan setiap ujian yang semakin tinggi, semakin besar itu ujiannya. Caranya gimana? Nah, minggu lalu Koko David udah kasih tahu caranya. Ya, komitmen, konsisten dan persisten. Nah, ya kan? Nah, jadi bisa nonton ya YouTube-nya ya. Udah tayang kan? Nah, lihat wajah Koko David. Di situ. Di situ udah diajarin. Caranya gimana kita? Ya harus terus komitmen, konsisten dan persisten. Persisten ngomong apa? Kata Koko David minggu lalu, ya terus bertumbuh semakin besar, semakin besar. Bener ya? Nah itu. Lalu yang ketiga, pada saat level kita sudah semakin tinggi, itu semakin kenceng anginnya. Level kita makin tinggi nih, ya makin kenceng anginnya. Itu bicara tentang apa? Godaannya makin kenceng, ya kan? Udah makin tinggi nih, wah banyak ada aja godaannya gitu kan. Kayaknya dulu nggak ada nih kayak gini. Pada saat kita udah naik, kok godaannya tuh makin kenceng ya, makin bikin kita, aduh, nyerah deh. Aduh, udah enakan dulu gitu. Enakan kayak dulu kayaknya santai gitu, kok sekarang jadi capek gitu kan. Godaannya makin kenceng. Terus ngomong kenceng juga bisa juga bikin kita terlena. Jadi kalau kita kenceng kan, semakin kenceng kita harus semakin menguatkan kaki-kaki ini, kuda-kuda ya kan, kalau orang bela diri, kuda-kuda. Kita udah berusaha kuat gitu kan, diterpa angin, lama-lama kebiasaan ngantuk gitu kan, jatuh juga. Jadi kita harus tetap terus aware gitu, harus siaga sama keadaan kita. Kenapa? Ya karena itu anginnya makin kenceng di atas. Gitu. Oke, sampai sini nangkep. Jadi pada saat kita mau pegang janji Tuhan, Tuhan bilang ya kamu jadi kepala ya. Tuhan bilang ya kamu akan naik level ya. Ya kita harus punya requirement ini. Requirement ini. Jadi kayak tadi orang kerja, kalau orang ngelamar kerja ada persyaratan, ada kriterianya ya kan. Kalau kita lihat nih buka job street gitu kan, ada namanya requirement. Minimal S1 gitu kan. Minimal maksimal 28 tahun. Nah, itu kriteria yang harus kita lewati dulu untuk kita bisa menerima posisi itu. Nah, sama. Inilah requirement yang dibutuhkan kalau kita mau terima janji Tuhan. Kita harus siap jadi kepala, berarti kita harus siap jadi teladan. Kita harus siap menjaga hidup kita. Kita harus siap mengendalikan apa yang masuk ke dalam hidup kita supaya yang keluar juga benar, yang keluar juga baik gitu. Mau naik level ya kita harus siap terima ujiannya, terus siap memperbesar kapasitas kita, ya kan, terus siap juga diterpa angin kencang. Nah itu kita ngomong sama kalau kita bicara tentang janji Tuhan. Nah kita lanjut balik ke ayat yang tadi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Yang B, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jadi enggak semerta-merta, oh ya Tuhan kasih janji Tuhan udah selesai ya. Jadi ada lanjutannya nih, ada berikutnya apa? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jadi kalau kita mau pegang janji Tuhan, ini kuncinya. Tadi kita udah tahu, oh ya requirement-nya oke, bisa kita lewati nih, bisa kita kita siaplah terima janji Tuhan. Tapi ada lanjutannya, Tuhan bilang, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan
setia. Jadi kuncinya adalah kalau kita mau terima janji Tuhan, kita harus mendengarkan, kita harus melakukan perintah Tuhan. Nah pertanyaannya, apa sih perintah Tuhan dalam hidup kita? Apa sih perintah Tuhan yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita? Nah, dan nanti kita juga mau belajar sama-sama apa sih korelasinya antara perintah Tuhan sama janji Tuhan. Dan sekarang kita coba lihat dulu apa perintah Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, perintah untuk kita terhadap Tuhan. Ya, jadi perintah nih yang Tuhan pengen kita lakukan untuk Tuhan. Kita lihat ayatnya, Ulangan 6 ayat 1 sampai 6. Jadi judulnya apa? Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Nah ini satu nih, jadi tadi bilang perintah untuk kita terhadap Tuhan, yaitu apa? Kasih kepada Allah. Itu nomor satu, jadi perintah yang Tuhan pengen kita lakukan adalah kasih kepada Allah. Tuhan pengen kita mengasihi Allah. Saya bacain ya, Ulangan 6 ayat 1 sampai 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu, Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5 perhatikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi kita ngomong perintah tadi. Perintah Tuhan adalah kasih kepada Allah. Di situ udah dijelaskan. Kita harus mengasihi Tuhan, tapi mengasihi seperti apa? Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan. Nah sekarang kita coba gali. Kasihilah Tuhan Allahmu. Mengasihi itu apa maksudnya? Mengasihi itu apa maksudnya? Mengasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi ini, kalau ngomong mengasihi, artinya dia yang mau melakukan segala perintah Tuhan. Itu ngomong mengasihi. Nah, balik lagi ke ayat tadi. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ngomong dengan segenap hatimu. Kalau kita ngomong hati gitu, misalnya David mengasihi Cisca segenap hati enggak? Segenap hati. Itu bicara tentang apa? Hati itu ngomong tentang perasaan. Benar enggak? Jadi kalau David bilang, gue mengasihi Cisca dengan segenap hati gue. Artinya David mengasihi Cisca dengan segenap perasaannya. Benar enggak? Kita ngomong perasaan itu adalah tulus, secara tulus. Tulus itu artinya David tidak mengharapkan imbalan, David benar-benar tulus mengasihi Cisca gitu kan. Jadi bukan hanya di luar doang, tapi dari hati. Enggak cuman yang kelihatan gitu kan, ngomong setiap hari I love you, I see teru gitu kan, sarang heo gitu. Tapi benar-benar tulus, kelihatan gitu. Dari hatinya kelihatan, wah setiap pagi gitu kan. Didoain gitu kan, setiap pagi dibikinin makanan gitu kan. Benar-benar tulus, kelihatan. Jadi bukan cuma lip service doang. Itu kita ngomong dengan segenap hati. Benar-benar tulus kita ngelakuin itu. Nah hati juga ngomong tentang apa? Dari roh. Roh, waktu itu Pastor Nathan juga udah pernah menjabarkan ya. Kalau kita ngomong roh itu dalam bahasa Inggris artinya spirit. Spirit dalam bahasa Inggris juga artinya semangat. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, tentu kita akan semangat.
terus semangat dalam melayani Tuhan. Roh kita akan terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Ada ayatnya kan? Biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu kita ngomong, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Semangat kita nggak akan pernah padam buat melayani Tuhan. Roh kita akan terus menyala-nyala buat melayani Tuhan. Itu ngomong kasih Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua dengan segenap apa? Jiwamu. Jiwamu itu ngomong tentang apa? Jiwa itu ngomong tentang kesadaran. Kesadaran penuh dalam mengasihi Tuhan. Kalau orang nih ya, kita ketemu di jalan, orang yang nggak tahu dia mau ngapain, linglung gitu kan, ketemu di jalan, baju compang-camping gitu kan di jalan, terus diajak ngobrol ketawa-ketawa doang, hehehehe gitu kan. Itu disebut orang apa tuh? Orang apa? Gangguan jiwa, orang dengan sakit jiwa. Yaitu karena dia nggak sadar apa yang dia mau, apa yang dia lakukan, dia perbuat, dia nggak sadar. Dia antara sadar sama enggak, setengah sadar, ya kan? Sering dibilang, oh itu orang dengan gangguan jiwa, gitu kan? Nah, dengan segenap jiwamu artinya apa? Tuhan pengen kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, artinya kita mengasihi Tuhan dengan kesadaran yang penuh. Jadi bukan yang, oh ya saya mengasihi Tuhan kenapa? Nggak tahu, nggak sadar aja, gitu. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus dengan kesadaran yang penuh, karena kita mengasihi Tuhan. Bukan yang karena kita nggak tahu alasannya apa, tapi kita tahu kita kenapa mengasihi Tuhan. Kita sadar apa yang kita perbuat, gitu kan. Nah terus segenap jiwa ngomong juga tentang apa? Pikiran kita harus selalu fokus sama Tuhan, harus penuh. Tadi kita sadar apa yang kita perbuat, kita harus sadar benar-benar ini kita lakukan buat Tuhan. Begitu juga dengan pikiran kita. Apapun yang kita perbuat buat Tuhan, ya pikiran kita harus fokus sama Tuhan. Motivasi kita juga harus buat Tuhan. Jadi benar-benar full kita lakukan dari Tuhan untuk Tuhan. Kita tahu apa yang kita punya itu dari Tuhan dan kita mau kembalikan buat Tuhan. Kita tahu, kita sadar itu benar-benar. Kita fokus sama Tuhan. Apa yang kita perbuat kita fokus sama Tuhan. Yang berikutnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Nah kita ini kalau ngomong kekuatan, berarti ngomong tentang tenaga gitu ya, power. Apa yang kita, effort yang kita keluarkan dengan segenap kekuatan kita. Ya kan? Kita sering bilang kalau doa, misalnya mau pelayanan, Tuhan kasihlah aku kekuatan biar aku boleh melayani Engkau. Kita sering doa kayak gitu, ya kan? Kasih kita kekuatan. Tapi mau nggak kita kasih segenap kekuatan kita buat Tuhan? Kita minta sama Tuhan kasih kekuatan. Tuhan udah kasih kekuatan. Mau nggak kita lakuinnya nggak setengah-setengah? Kita kasih dengan segenap kekuatan kita. Artinya apa? Tuhan udah kasih skill buat kita. Tuhan udah kasih talenta buat kita nih kan. Mau nggak kita kasih skill kita, talenta kita benar-benar full buat Tuhan. Kita sering minta Tuhan terus tambahkan talentaku, terus tambahkan terus. Tapi kita mau nggak kasih yang full. Apa yang udah kita punya, apa yang udah Tuhan kasih, kita kembaliin buat Tuhan secara full. Full itu ngomong tentang apa yang terbaik. Apa yang terbaik yang kita punya kita mau kasih buat Tuhan. Kalau saya punya skillnya main gitar doang kok, ya nggak masalah. Tapi lah jadi pemain gitar yang terbaik buat Tuhan. Main gitar dengan skill yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita punya, kasih yang terbaik buat Tuhan. Jadi ngomong bukan oh ya Tuhan kasih yang sempurna, tapi kan saya belum sempurna kok. Nggak apa-apa, kasih yang terbaik yang kita punya buat Tuhan. Dan yang ketiga kuncinya, kalau emang kita mengasihi Tuhan, kalau emang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, terus sekarang ngomong dengan segenap kekuatan, kita memang nggak sempurna. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tentu kita akan terus berusaha mengupgrade diri kita
untuk boleh berikan yang semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin excellent. Kalau kita emang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan terus berusaha upgrade. Sama tadi ngomong apa? Memperbesar kapasitas kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus terus berjuang memperbesar kapasitas kita. Amin ya, jadi udah tahu ya esensi mengasihi Tuhan. Tadi perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu perintah Tuhan. Cara mengasihi Tuhan gak mau yang setengah-setengah. Tuhan mau yang segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Itu kunci yang pertama kalau kita mau pegang janji Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Yang kedua, perintah yang kedua. Tadi perintah untuk kita terhadap Tuhan. Sekarang perintah untuk kita terhadap sesama kita. Apa sih perintahnya? Kita buka. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi perintah untuk beritakan Injil. Nah, ini tadi saya bilang tadi yang pertama kan perintah untuk kita terhadap Tuhan. Nah, yang kedua perintah untuk kita terhadap sesama. Judulnya perintah untuk memberitakan Injil. Saya bacakan ayatnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini ayat 19 ya. Jadi ayat 19 katakan jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Gitu. Jadi bukan jadikanlah semua yang ada di circle kamu muridku, enggak. Tapi Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ngomong tentang Tuhan gak mau kita cuma jago kandang. Tuhan mau kita juga keluar, dilihat sampai semua bangsa. Nah kita lihat apa nanti esensinya. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ayat 20 ini, Tuhan bilang apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi saya coba breakdown ya. Yang pertama, Tuhan bilang, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ajarlah pada mereka semua. Nangkep ya? Jadi segala sesuatu yang udah Tuhan perintahkan buat kita ajarin ke semua bangsa. Gitu. Nah itu ngomong lagi tentang apa? Menjadi pengaruh. Apa yang udah kita terima, Tuhan pengen kita ajarin ke orang-orang. Tuhan pengen kita jadi pengaruh orang-orang terhadap apa yang udah kita terima. Bicara lagi tentang pengaruh. Jadi kalau kita ngomong jadi pengaruh, tadi kita udah belajar menjadi pengaruh, berarti kita harus menjadi teladan. Kita harus menjaga apa yang keluar dari hidup kita supaya kita bisa jadi teladan. Kita harus bisa mengendalikan hidup kita. Jangan sampai hidup kita bukan jadi teladan tapi malah jadi batu sandungan buat orang. Saya jadi keinget ada satu cerita. Bukan satu cerita sih, ini fakta. Pernah terjadi, pelakunya saya sendiri. Ini dulu waktu masih jauh lebih muda dari sekarang. Masih muda lah intinya. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan di daerah Pluit. Nah, dulu itu jam kerjanya itu Senin sampai Sabtu. Tapi Sabtu itu setengah hari biasanya gitu kan. Sabtu setengah hari. Nah, jadi kalau Sabtu itu waktu itu jam kerjanya kalau nggak salah mulai dari jam 8 sampai jam 2 siang gitu, jam kerjanya. Nah, biasanya Sabtu itu kita lebih santai. Sabtu tuh lebih santai. Nah, jadi biasa tiap Sabtu entah
dari mana asal mulanya kita jadi terbentuk satu kebiasaan. Hari Sabtu itu setiap mulai dari jam makan siang, itu teman-teman dari berbagai divisi berkumpul. Berkumpul gitu kan buat sharing, buat ngobrol gitu kan. Buat ngobrol. Nah, itu saya jadikan buat membagikan lah gitu, sharing tentang siapa sih Tuhan saya itu, apa sih yang Tuhan saya udah lakukan buat saya. Jadi sharing, dan yang berkumpul itu bukan hanya orang-orang Kristen, tapi berbagai agama gitu. Nah, ada satu teman dekat saya, dia agamanya Buddha gitu. Jadi pada saat itu saya sharing. Nah, waktu itu saya lagi gencarnya berbicara tentang pelayanan gitu, tentang pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan cuma di gereja, tapi dimanapun kita berada kita adalah pelayanan gitu kan. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam hidup kita. Waktu itu saya ngomong gitu kan. Nah, waktu itu ada satu istilah yang saya cetuskan, saya bilang itu adalah pelayanan dengan memberikan senyuman. Jadi saya sebutnya adalah smile service. Gitu kan. Waktu itu saya bagikan tuh di forum itu setiap hari Sabtu, saya bagikan. Ya pokoknya kita itu karena kita tuh menularkan ke orang lain. Kalau mood kita jelek, ya orang lain nanti bisa ikut tertular moodnya jadi jelek. Ya kan, jadi kita harus berikan smile service. Wah, gencar banget itu saya. Berkobar-kobar, namanya masih muda kan, apinya wah gitu. Smile service, ayo smile service, berikan senyuman yang terbaik gitu. Nah, singkat cerita, waktu itu zamannya masih handphone BlackBerry. Nggak tahu yang ngalamin handphone BlackBerry, mungkin kita doang. Jadi waktu itu zaman masih pakai BlackBerry, ada namanya BlackBerry Messenger. Nah, kalau BlackBerry Messenger kan bisa suka pasang status tuh. Nah, jadi waktu itu singkat cerita ada satu titik, satu hari saya lagi kesel, lagi ada masalah gitu kan. Wah, lagi bete deh pokoknya. Saya cuma pasang status emoticon orang marah. Itu doang. Tiba-tiba teman saya yang Buddha itu ngomong, chat DM, BBM. Bro, inget smile service. Waduh, dalam hati gue yang berkobar-kobar gitu kan. Tapi teman gue yang bukan orang Kristen, malah dia yang ngingetin. Wah, itu berasa kayak disiram gitu. Berasa tertampar gitu. Tertampik. Wah, jadi ingat. Nah itu, jadi pada saat kita sudah mau jadi teladan, kita sudah mau menularkan orang-orang, kita juga harus jaga. Jaga gitu, jangan sampai apa yang kita perbuat, apa yang sudah kita ucapkan, itu jadi bumerang buat kita. Jadi lu cuman gede diomong doang. Gitu. Lu sendiri gak ngelakuin kayak gitu. Nah itu kita harus jaga. Jadi pengaruh itu gak cuman one stop moment, tapi kita harus terus berkelanjutan. Kita harus jaga hidup kita. Nah, terus ngomong tadi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku gitu. Ini jangan sampai nanti minggu depan sepi nih, semuanya pergi, ada yang ke Yerusalem, ada yang kemana gitu kan, sepi semua ini. Katanya jadikan semua bangsa muridku, ya enggak gitu. Jadikanlah semua bangsa muridku itu artinya gini, biarlah apa yang keluar dari hidup kita itu dilihat sampai banyak orang, sampai ke ujung dunia, sampai kemana-mana. Artinya apa? Setiap orang yang kita temui, ya dia harus ngelihat, ini ada wajah Yesus nih, ada sinar terang cahaya Yesus nih dalam hidup kita gitu. Ada cahaya Kristus nih dalam hidup kita. Setiap orang yang kita temui dimanapun, tetangga, orang lewat, orang baru kenal, dimanapun, dia harus bisa ngelihat itu. Dia harus bisa ngelihat, nih cahaya Kristus. Wah nih orang Kristen nih. Wah ini pengikut Yesus nih. Nah itu. Jadi bukan berarti yuk kita ikut misi.
kemana gitu kan. Kemana kita ikut misi gitu kan. Tapi mulailah dari setiap orang yang kita temui. Setiap orang yang kita sapa, setiap orang yang kita ajak ngobrol itu. Mulai dari mana? Paling simpel, lingkup terdekat kita, keluarga. Keluarga. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, ya kan? Kakak ke adik, adik ke kakak gitu. Mulai dari situ. Biarkan orang-orang rumah kita ngeliat, oh ya ini kamu benar-benar orang Kristen nih. Oh iya, kamu benar-benar pengikut Yesus nih. Kelihatan dari tingkah laku kita di rumah, apa yang kita ucapkan di rumah, kelihatan gitu. Kita harus jaga mulai dari lingkup terdekat kita. Yang kedua, lingkup terdekat kita apalagi yang paling sering kita temuin. Ini sebagian besar semua udah kerja, lingkungan kerja. Kalau yang sekolah, lingkungan sekolah. Mulai dari situ, setiap guru yang kita temuin, setiap rekan kerja, bos, atasan yang kita temuin, biarkanlah mereka melihat, oh ya ini benar-benar orang Kristen sejati nih. Oh ya benar nih, ini ada cahaya Kristus nih gitu dalam hidupnya. Mulai dari situ. Jadi mulai dari orang-orang lingkup terdekat kita. Nah, saya mau ajak, coba kita buka nih ayat Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan ya. Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi ini kuncinya nih. Jadilah pengaruh dimanapun. Lingkungan kerja, jadilah pengaruh. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti kita lakukan untuk Tuhan. Ya kan 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di lingkungan kerja, setiap tugas, pekerjaan yang kita kerjakan, ya kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Tadi kita udah belajar untuk Tuhan itu gimana, apa yang harus kita lakukan gitu. Kita kasihi Tuhan. Kita udah belajar dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Nah ini perintahnya sama nih. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan juga di kehidupan sehari-hari. Kita lakukan juga di kantor. Kita lakukan juga di sekolah. Itu. Jadi kalau kita kerja, ya kerjalah dengan segenap hatimu, kerja dengan segenap jiwamu, kerja dengan segenap kekuatanmu, berikan yang terbaik. Jangan sampai, ayat 22 bilang apa? Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Jangan sampai kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan satu sosok, satu tokoh. Bahkan gak sedikit ya. Karena demi nyenangin bos, sampai apa ya ibaratnya, menjilat. Ya kan, si bos dipuji-puji gitu kan. Ditinggi-tinggiin si bos gitu kan. Tapi di belakangnya beda. Apa yang kita diucapkan, apa yang dilakukan beda. Itu cepat atau lambat juga akan ketahuan nih si bos nih. Nggak sesuai nih sama omongannya. Tapi kalau kita lakukan dengan segenap hati, kita kerjakan pekerjaan kita dengan benar, tugas kita kerjakan dengan benar gitu kan. Bos juga akan ngelihat, wah ini kerjanya bagus nih. Gitu. Ya kan? Akhirnya peluang untuk kita naik terbuka lebar. Kita punya value lebih di mata bos kita. Gitu. Jadi itu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita lakukanlah seperti kita lakukan untuk Tuhan. Saya jadi mau agak sedikit membahas tentang ayat berikutnya ya. Tadi kita udah belajar di Ulangan 28 ayat 13.
Ulangan 28 ayat 13 tentang janji Tuhan. Bagaimana janji yang sudah Tuhan berikan ke kita. Terus apa yang kualifikasinya untuk kita menerima janji Tuhan itu seperti apa. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh terima janji Tuhan itu, kita boleh ambil janji Tuhan itu. Kita harus lakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, ini saya mau membahas sedikit di ayat berikutnya. Ayat Ulangan 28 ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Ya, jadi Tuhan bilang, oke, terima janji Tuhan, lakukan perintah Tuhan, tapi ada lanjutannya. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan. Artinya bicara tentang apa? Tuhan udah kasih perintah nih buat kita lakuin nih. Nih perintahku, kamu lakukan ya. Meaningnya adalah pertama, ya kita harus berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan ke kanan atau ke kiri. Ikut perintah Tuhan. Tapi meaning yang kedua, apa yang Tuhan suruh, ya kita taat. Kalau Tuhan suruh ke kanan, ya kita jangan ke kiri dong, kita ke kanan. Kalau Tuhan suruh kita ke kiri, ya kita ke kiri, jangan kita ke kanan, taat. Jadi jangan sampai kita menyimpang. Apa yang udah Tuhan perintahkan, Tuhan suruh kita ke mana, ya kita ikut. Kita ikut gitu. Jangan sampai kita, enggak enakan kiri gitu, tapi ujung-ujungnya komplain sama Tuhan. Ya, jadi apa yang udah Tuhan perintahkan, apa yang udah Tuhan mau dalam hidup kita harus taat. Kita harus ikutin gitu. Lalu jangan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah ini, dengan mengikuti Allah lain. Mengikuti Allah lain itu bukan hanya menyembah roh lain sebagai Allah. Menyembah penyembahan berhala. Enggak. Tapi mengikuti Allah lain itu dalam arti gini. Tuhan mau kita excellent dalam pekerjaan kita. Tuhan mau kita bekerja dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tapi kita jangan jadikan pekerjaan kita sebagai Tuhan kita. Jangan jadikan segala sesuatu dalam hidup kita sebagai Tuhan kita. Kita butuh duit, yes. Jangan jadikan duit sebagai Tuhan kita. Jangan Tuhan udah kasih buat kita, tapi kita malah mentuhankan bendanya. Itu yang Tuhan gak mau. Jadi tetap kita harus ingat, segala sesuatu yang kita perbuat, itu asalnya dari Tuhan. Segala skill, segala talenta yang boleh kita punya, segala kepintaran yang boleh kita punya, itu dari Tuhan. Harus baliknya ke Tuhan. Jangan kita malah mentuhankan skill kita, atau menuhankan duit kita, pekerjaan kita. Nah itu, jangan ada Allah lain dalam hidup kita. Semua harus balik ke Tuhan yang udah kasih itu semua buat kita. Nangkep ya maksudnya ya. Jadi kita bukan hanya ikut, perintah Tuhan, yes. Tadi Tuhan bilang bekerjalah dengan segenap hati, yes. Tapi jangan jadikan pekerjaan itu sebagai Allah lain dalam hidup kita. Nangkep ya? Nah, jadi tadi kita udah belajar sama-sama. Tadi di awal juga saya udah tanya, siapa yang mau terima janji Tuhan? Wah, semua pada angkat tangan. Ya kan? Siapa yang mau Tuhan angkat menjadi kepala? Jadilah teladan. Siapa yang mau Tuhan angkat untuk terus naik? Siap menghadapi ujian. Siap membesarkan kapasitas. Terakhir siap diterpa angin kencang. Jadi ingat ini kriterianya nih kalau kita mau terima janji Tuhan. Kualifikasinya, persyaratannya, ya kan? Kita lihat, kita coba bercermin. Kita udah ready belum? Kita udah siap belum nih terima janji Tuhan? Ya, kita udah memenuhi lah requirement-nya. Itu kalau kita cari kerja requirement-nya kita udah bisa nih, kita udah lewati.
Terakhir, kalau kita mau terima janji Tuhan, ya kita harus mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Ya ini karena akan jadi kunci kita gitu. Untuk kita benar-benar menggenapi Tuhan mau kita naik jadi kepala. Ya kita harus siap, kita lakukan perintah Tuhan. Baru akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Biar ini menjadi isi hati kami Tuhan. Kalau kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau terus memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami gak mau berikan yang setengah-setengah Tuhan. Kami gak mau memberikan yang abal-abal Tuhan. Tapi kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau Yesus. Karena kami mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi, siang, hari Tuhan kami belajar Tuhan bagaimana kami menjalani hidup kami Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan, segala sesuatu yang kami perbuat Tuhan, biarlah itu kami lakukan seperti untuk Engkau Yesus. Kami mau menjadi teladan Tuhan, kami mau menjadi pengaruh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan. Biar ini menjadi pegangan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh terus berjalan sesuai dengan perintah-Mu. Kami gak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri Tuhan, tapi kami mau berjalan sesuai dengan perintah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sekali lagi berkati setiap kami Tuhan Yesus. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan pekerjaan kami Tuhan, berkati sekolah kami Tuhan, biar kami boleh menjadi contoh Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami siap menjalani hidup kami Tuhan sesuai dengan tuntunan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan mari bersyukur semuanya kita sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu memberkati kami. Terima kasih untuk tanah-tanah yang subur yang boleh dibagikan dengan benih-benih yang baik. Kami percaya hati kami menjadi tanah yang subur itu Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan benih itu boleh bertumbuh bahkan berbuah dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk Ricky, Kau terus memberkati dia Tuhan. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati Arlin istrinya dan juga Jolin anaknya Tuhan. Kau memberkati mereka bertiga Tuhan. Karena kuasa-Mu akan terus bekerja untuk hidup mereka Tuhan. Jadikan dia contoh, jadikan keluarga ini sebagai teladan Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan pulang. Kami mau menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pulanglah dan bawalah damai sejahtera, sukacita, hikmat dan marifat dari Tuhan. Kemanapun kau pergi, engkau akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Apapun yang kau kerjakan, engkau akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,